Suara Kebenaran pada Kamis, 18 Januari 2024 berjudul Pembaruan Hidup. Yohanes 12 ayat 24 firman Tuhan berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Pasti kita semua rindu menjadi seseorang yang mengalami hidup yang baru, hidup yang dibarui. Tetapi pernahkah kita jujur mengakui bahwa ternyata hidup yang dibarui tersebut tidak berlangsung? Sejatinya, banyak yang tidak mengalami pembaruan hidup secara signifikan, namun mereka tidak peduli. Hidup ini adalah sebuah organisme, artinya entitas yang hidup yang harus mengalami revolusi atau perubahan terus-menerus. Tetapi banyak orang lebih peduli dengan jumlah uang depositonya, lebih peduli pada nama besar dan hal-hal fana lainnya. Pembaruan hidup kita harus terus berlangsung atau terjadi sampai kita benar-benar mengalami kematian daging menjadi manusia baru. Hidup yang dibarui oleh Tuhan tentu tergantung juga respon dari setiap individu. Tidak ada respon, maka tidak ada pembaruan. Respon yang dimaksud misalnya menyediakan waktu mendengar firman, pergi ke gereja, berdoa, tidak lagi nonton yang tidak perlu ditonton, tidak bergaul dengan orang-orang yang tidak takut akan Tuhan, dan lain sebagainya. Dosa-dosa yang dulu kita lakukan kita tinggalkan. Dosa yang dulu kita nikmati tidak lagi kita nikmati. Itu manusia lama yang kalau kita beri makan akan semakin membuat kita kecanduan. Jadi, ketika kita menyadari hal-hal itu tidak berkenan di hadapan Tuhan, kita menyangkal diri, kita tidak mau melakukannya lagi. Transisi dari kebiasaan yang salah dan tidak lagi melakukan kebiasaan itu menyakitkan. Tetapi ingatlah saudaraku, ada hitungan di atas kertas Tuhan. Kita harus masuk dimensi 3 dimensi, yakni diam, diam, diam. Diam itu berkuasa. Nanti kita akan melihat bagaimana keadaan seseorang yang dikendalikan oleh Tuhan. Dulu maunya melawan atau membela diri. Tetapi setelah belajar kebenaran ini, kita tidak melawan. Kita tidak membela diri. Kita diam saja. Maka seperti biji gandum yang jatuh ke dalam tanah dan mati, kita matikan kedagingan kita. Tidak lagi menuruti hawa nafsu, kemarahan, kejengkelan, kecemburuan, kemarahan, dendam, pikiran zina, nafsu kuliner, dan lain sebagainya. Semua yang tidak proporsional kita tolak, kita matikan. Proses menjadi mati ini tentunya tidak mudah, saudaraku. Banyak orang belum mati, merasa diri sudah mati, baru setengah mati, jangan-jangan seperempat mati. Kalau ada kesempatan berbuat dosa atau berbuat salah, manusia lamanya akan bangkit lagi. Maka jangan sampai kita memberi peluang manusia lama kita hidup. Sebagaimana slogan petugas pemadam kebakaran, pantang pulang sebelum padam. Dipadamkan agar padam total. Jadi pastikan bahwa manusia lama kita itu sudah padam total. Dan ini proses yang tidak mudah. Di tengah-tengah pencobaan dan godaan-godaan hidup, kita harus berjuang. Rahasianya adalah bertekun terus. Jangan berhenti berusaha.
Jangan berhenti berjuang sampai nanti kita akan menemukan jalannya. Bagaimana kita dapat mengisi hari hidup dengan benar. Bersyukur kalau hari ini kita masih hidup. Banyak salah yang kita lakukan. Puji Tuhan, Tuhan memiliki kartu kuning yang banyak. Kalau kartu kuning Tuhan hanya 1 atau 2, kita sudah tidak ada sekarang. Tuhan selalu memberikan peringatan. Dan setiap kartu kuning itu ada disiplinnya. Jangan main-main. Sebab luar biasa berharga dan mahalnya pelajaran yang Tuhan berikan. Maka kalau kita mau berbuah, manusia lama kita harus dimatikan. Jadi, kalau seseorang sungguh-sungguh hidup kudus, hidup dalam ketaatan dan kepatuhan kepada Tuhan Yesus, tidak bisa tidak, saudaraku, dia akan menghasilkan buah. Maka kita harus rela kehilangan kehidupan kita di bumi ini. Rela kehilangan kesenangan-kesenangan dunia demi supaya kita bisa masuk langit baru, bumi baru, dan menikmati kehidupan yang akan datang itu. Itulah sebabnya Yesus berkata, kumpulkan harta di surga, bukan di bumi. Kolose 3 ayat 1. Carilah perkara yang di atas, bukan di bumi. Jadi, memang orang percaya itu fokusnya harus langit baru, bumi baru. Orang yang mau mencari kebahagiaan hari ini menurut versi anak dunia, dia kehilangan nyawa. Dia tidak akan memiliki kesempatan ada di langit baru, bumi baru untuk menikmati kehidupan. Namun ada kecenderungan kita menoleh ke belakang. Mau menikmati kesenangan-kesenangan dunia yang dulu kita nikmati. Ingatlah saudaraku, masih ada api-api kecil yang berada di bawah reruntuhan. Yang itu bisa ditiup oleh dunia, oleh kuasa kegelapan, supaya bisa terbakar, membakar, dan merajalela. Mengerikan saudaraku. Maka firman Tuhan dalam Galatia 5 ayat 1 mengatakan, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Jangan mau terikat oleh kuk perhambaan lagi. Selamat berjuang saudaraku. Tuhan Yesus memberkati.